Halo, welcome back to my YouTube channel. Masih di tutorial ngantuk, tutorial yang mungkin kalian sudah paham. Balik lagi. Baik ya, sebelum saya lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya bagi teman-teman yang egonya sedikit nggak usah nonton lah atau skip aja dan sebagainya. Kalau misalkan ini penting, silakan ditonton sampai habis. Ya, yang ngerasa kalian misalnya belum bisa ya di kelasnya, ya mohon silakan ditonton sampai habis, turunkan egonya ya, karena tadi sebelum ini juga saya udah kasih tutorial cara menurunkan ego, yaitu dengan latihan mengetik menggunakan rapid typing ya, seperti itu ya. Apa susahnya untuk subscribe? Ayo ya. Kalau misalkan kalian sulit ya, jangan berdiam diri, tapi kalian harus berlari kayak gitu. Yo ditonton sampai entek toh nyoh. Oke, tutorial kali ini, jadi tutorial selanjutnya akan lebih sulit lagi, atau mengkombinasikan kode-kode atau formula-formula yang sebelumnya sudah diajarkan. Contoh ya, saya ulas lagi dari dasar, itu mengambil string, ini kan mengambil string ya. Kemudian absolute, saya udah ngomong dulu absolute, kunci, karena nanti kesananya kalian akan belajar fungsi-fungsi kelihatannya mudah, namun akan susah kalau kalian gak belajar. Kemudian di sini diskon, logika untuk aritmatikanya, penjumlahan, pengurangan, average dan sebagainya, total, sum, min, max, semuanya di sini sudah diajarkan. Ya, mengambil string dari karakter sudah. Dasar 2 itu adalah kondisi if. Nih, yang paling penting. Jangan sampai ke latihan berikutnya kalian masih nggak paham, masih bingung, masih apa lagi yo? Iya, pokoknya masih ora mudeng kayak minum tua kayaknya. Ya, silakan bikin kode ini, logikanya adalah jika ini pelangap plongo kayak kebanyakan minum tua kayaknya ya. Jadi kalau misalnya kalian belum bisa, silakan, di situ ada dasar 2. Kalian latihan dulu dari logika yang if biasa, kemudian ke if majemuk. If majemuk, if-nya lebih dari 1. Seperti itu. Oke, kemudian VLOOKUP, HLOOKUP, ini yang paling penting juga. VLOOKUP, HLOOKUP, kalau V itu kalau data barangnya bentuknya kolom, kalau misalnya HLOOKUP kalau data barangnya atau datanya berbentuknya baris. Caranya sudah ada di sini, dikerjakan. Kemudian yang kedua, fungsi AND dan OR. Ini yang paling penting. Jika logikanya itu lebih dari 2, jika logikanya itu lebih dari 2, maka menggunakan if buka kurung and, seperti itu. Ya, tutorialnya ini mana? Ya silakan tonton di YouTube sebelumnya. Ya ojo males ya. Sampai saya tuh di kelas itu ngasih bonus free UAS supaya mata kuliah yang saya ajarkan itu ya ya enggak gitu-gitu aja. Jadi kalian pun bisa explore kemampuannya. Jadi jangan dianggap kalau belajar dapat materi baru, enggak. Kalian pun saya akan buat perkuliahannya itu seperti main games. Ya, nanti ada kalau pemenangnya, kalau bisa dapat keuntungan, dapat keuntungan lebih lah, entah itu misalkan kalian tidak usah hadir atau apapun ya, atau free UAS dan sebagainya, silakan. Oke. Ya, ini evaluasi dulu. Kemudian latihan 2.1 ini pas UAS. Nah, nanti di sini yang saya akan bahas ya, bahas tentang bagaimana caranya latihan-latihan dari dasar 1 sampai dasar 2 diimplementasikan ke dasar 2 strip 1 kayak gitu. Tapi di UAS itu ini tidak ada ya. Jadi kita delete saja, ini tidak ada. Jadi skip nanti di sini. Oke. Pertama, nama barang.
nama barang di sini, lihat perintahnya. Oke, lihat perintahnya, isi kolom nama barang dan satuan harga sesuai tabel. Berarti datanya ngambil dari tabel. Pak, boleh nggak pakai if? Boleh. Tapi ingat, kalau kode barangnya itu bukan misalnya hard disk, keyboard, monitor, VGA, RAM, PSU, apalagi ya, hard disk, kabel dan sebagainya, itu kebanyakan mau toh kalian mau pakai if saja. Makanya di sini saya kasih tabel barang. Nah, gimana caranya? Diajarkan sebelumnya adalah VLOOKUP, HLOOKUP. Ingat, kalau data barangnya itu atau data tabelnya itu ke bawah atau kolom, kalian menggunakan VLOOKUP. Caranya sama dengan VLOOKUP. Oke. Kemudian ingat, lookup value yang menjadi kunci dari tabel tersebut apa? Kalau kita dilihat di sini yang sebagai kunci adalah kodenya atau kode barangnya. Yo. Jadi diklik kode barangnya nih, klik ya, sampai gemes saya. Ya, saya agak kecewa, tapi ingat ya, pengajar itu bukan mestinya yang diajarkan harus bisa semua. Kalau ada sebagian bisa atau 10% bisa dari satu kelas, sebenarnya pengajar itu ya udah sukses. Yang nggak sukses, yang lambat, ya belajar. Ya subscribe supaya dapat notif, belajar di rumah, ojo males kayak gitu. Kemudian titik koma, lihat di sini nih ya, tabel array, ambil tabelnya, ambil thread. Nah, ingat ada namanya kunci absolut dulu, di kunci ada semua, jres. Habis kunci katanya di sini juga ada titik koma. Kemudian call index number, kolom mana yang menyatakan bahwa itu adalah nama barang. Yang pertama kode, ini bukan. Nah, yang kedua ini ya, barang, berarti kolom 1, kolom 2. Tekan 2-nya, tutup kurung, enter. Wis. Jadi ya, nah kalau sudah ya wis. Sama harga satuan ada di kolom yang ketiga. Dan bentuknya data tabelnya adalah data kolom. Ya, dan dia sama dengan VLOOKUP, buka kurung, ingat kode barangnya sebagai primernya mana, titik koma, blok barangnya, kunci, ingat kunci pakai F4 ya, titik koma, karena data harga itu kolom yang ketiga berarti 3, enter. Sudah selesai Pak. Gimana caranya supaya bisa ada RP kayak gitulah ya, tinggal klik. Nah, RP Indonesia English, atau Pak boleh nggak langsung klik sini? Boleh. Bedanya tidak ada titik koma, bedanya tidak ada koma di belakang, 0 di belakang koma ya, klik. Nah, kalau klik biasa kayak gini. Tapi kalau misalkan ada English Indonesia, nah ada koma di belakang 0, 0 di belakang koma, kayak gitu. Total harga diambil dari ya harganya berapa dikali jumlah belinya dong ya. Kadang-kadang di sini harus diajarin aja logikanya ya. Kalian mau bayar, kalian beli cilok, beli bakso, beli cireng, beli apa, bayarnya berapa ya, barangnya bayarnya dari berapa harganya ya enggak, dikali berapa jumlah belinya, kayak gitu. Ini sama dengan ini dikali ini, enter. Sudah seret, gemes saya. Total harga aja harus dipandu ya waktu di kelas. Ya janganlah, kalau memang kaliannya bisa ya kerjakan. Potongan harga, potongan penjualan, atau kalau bahasa kitanya adalah diskon ya. Kalau barangnya 101 atau keyboard, diskonnya 10%. Kalau hard disk, diskonnya 7,5%. Kalau monitor, diskonnya 5%. Caranya gimana supaya ngambil data di sini ya? Ingat, diskon itu adalah HLOOKUP ya. Ada bunyi WA terus nih ya, mengganggu saja ini. Terus kerjain aja langsung. Sama dengan HLOOKUP. HLOOKUP, ingat HLOOKUP karena datanya baris.
ambil, oh ini 101 berarti kode barang, titik koma, blok kodenya, kunci, kemudian diskon itu baris yang kedua, tutup kurung, enter dulu. Nah, kita sudah menemukan diskonnya. Ini baru diskonnya saja bahwa 0,075. Ini baru diskonnya, tinggal dikali berapa tadi? Dikali total harga bayarnya berapa, enter, sudah, tarik, seret. Paham ya? Pembayaran total, ya total harga dikurangi potongan penjualan. Ojo dipandu maning, ini dikurangi ini, dress, sudah toh. Ya, di sini yang paling gemes, saya kadang-kadang pas latihan agak gemes. Kenapa? If itu sudah diajarkan sebelumnya. Ya jangan pelangap-pelongo kayak minum tua ya. Atau habis kegendor apa gitu, atau kebanyakan makan pecin jadinya lupa. Tapi saya bakal kasih tahu lagi caranya. Ingat, kondisi vouchernya adalah di bawah sini ya. Jika pembeliannya kurang dari atau sama dengan 500, vouchernya 1. Kalau misalnya antara 500 sampai 1 juta, vouchernya 2. Di antara 1 juta sampai 500, vouchernya 3, dan seterusnya vouchernya 4. Ya sama dengan jika buka kurung ini ya pembeliannya, pembayarannya lebih dari kurang dari sama dengan 500.000, mana ribu? Nah, ribu. Maka keputusannya apa? Vouchernya diberikan 1 lembar. Ya enggak? Jika ini grogi saya. Jika ini kurang dari sama dengan 1 juta, ciro lu, maka vouchernya diberikan 2 lembar. Titik koma lagi pemisahnya. Jika buka kurung ini kurang dari sama dengan 1.500.000 katanya, ya, maka diberikan vouchernya 3 lembar. Selain itu, jika tidak, maka vouchernya 4 lembar. Ingat, jika ya logikanya, jika ini belanjanya kurang dari sama dengan 500.000, maka berikan 1 lembar. Jika bukan, kalau 1 juta mas 2 lembar, kalau 1.500.000 3 lembar. Kalau tidak ada logika lagi, titik koma, 4 lembar. Jangan lupa ditutup dengan tanda petik. Ingat, kemudian di sininya logikanya harus tutupnya dengan warna hitam terakhirnya. Tutup kurung merah, tutup kurung hitam. Nah, terakhir hitam, enter. Voucher karena ini seret di 1 lembar karena kurang dari 500.000. Berarti hanya 1, 2 ini ya, karena belajar ini. Oke, gitu. Nah, untuk total bayar mana ini? Yo, total bayarnya adalah apa? Boleh nggak dari sini? Boleh. Sama dengan sum buka kurung seret, ya enggak? Tutup kurung, enter. Tarik datanya, seret. Oke. Ini nggak usah kan lembaran ya. Lihat, ini. Oke. Ini total dari sini. Ini totalnya. Kalau total aja sum. Nah, pelajaran tambahannya adalah gimana cara menjumlahkan total penjualan harddisknya saja. Saya pengen tahu harddisknya saja bayarnya sampai berapa. Sama dengan ini ya. Ingat, kalau hanya mengambil total penjualan pengecualian hanya harddisk saja, pakai sum if buka kurung. Ingat, karena kita mengambilnya nama barangnya, ingat harddisk, monitor, keyboard, nama barangnya, berarti blok barangnya. Jangan lupa dikunci F4. Titik koma, kriterianya apa? Yaitu pengen tahu harga harddisknya saja, berarti klik harddisk. Ini klik harddisk nih. Titik koma, sum rank itu total pembayarannya berapa?
blok thread. Saya sampai sini ya. Oh iya, sampai sini. Oke, sampai sini. Kemudian jangan lupa dikunci lagi F4 thread. Kemudian tutup kurung. Ingat logikanya adalah ini ranknya mana yang nama-nama barang, kriterianya harddisk, sum ranknya ini. Kalau sudah di enter, kemudian kalian bisa bikin RP-nya. Oke, tarik ke bawah, thread. Coba ya, ini ke monitor betul. Loh, kok ini strip? Harusnya kan keyboard. Ingat, yang kita tidak kunci yang ininya ya. Yang dikunci hanya kotak ini sama kotak ini, atau nama barang sama total pembayaran. Kalau kita kunci di sini yang C27-nya, nanti yang nggak keluar harganya sama aja semua. Cuma ini kita sudah ke monitor, tinggal ini ya. Lihat, harusnya kan ke keyboard, total penjualan keyboard, tinggal kotaknya naikin ke atas, thread. Di blok keyboardnya sudah enter. Coba kita zoom lagi. Sorry, sama dengan zoom, buka kurung, blok ininya, tutup kurung, enter. Totalnya adalah sama, 96.831.250 perak. Sama yo, sama. Ingat, rumus sum if dan sum adalah berbeda. Oke, mungkin itu saja tutorialnya. Punten yang merasa terlambat tidak bisa fungsi kondisi atau fungsi if, ya belajar di tutorial sebelumnya. Silakan cari di tutorial Excelnya. Yang nggak bisa VLOOKUP, ya belajar sebelumnya, ada tutorialnya. Yang nggak bisa and or, if, or, ya belajar di tutorial sebelumnya. Jangan lupa subscribe tutorial ngantuk kalau kalian mau ilmu-ilmu yang lebih baru lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Dukung video ini, dukung channel ini untuk selalu upload setiap hari. Saya tuh gemes ya. Gemes sebenarnya. Oke, terima kasih. See you. Bye bye.